Jadi memang harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain ya nggak akan jalan-jalan gitu loh. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke agak pertanyaan yang mendalam-mendalam lagi, boleh sedikit dipromoin mungkin untuk Hakmi officialnya? Kenapa sorry Mas? Boleh sedikit dipromoin untuk Hakmi officialnya. Oke. Jadi Hakmi ini sebenarnya follow-nya di mana belinya? Hakmi bisa di-follow di di Hakmi Instagram Hakmi official. Sudah teruji klinis, sudah ada nomor Kemenkesnya juga. Jadi aman ya untuk digunakan. Jadi jangan khawatir gitu. Dari tanpa pemutih, tanpa pewangi dan tanpa pelembut, jadi aman untuk digunakan. Silakan follow. Bisa untuk apa aja mereka sabunnya? Bisa untuk gendongan, pakaian bayi, pakaian orang dewasa. Kalau misalnya orang dewasa memiliki kulit yang sensitif, bisa menggunakan sabun tersebut. Plus bisa mencuci klodi juga, pakaian batik. Nah kalau batik itu kan biasanya membutuhkan treatment yang spesial gitu. Betul, apalagi batik tulis ya. Gitu kan ya. Apalagi kita kan khawatir kalau warnanya pudar dan lain-lain, itu kan jadi bikin udah mahal gitu, terus warnanya pudar kan bikin nyesek ya gitu, apalagi kalau cowok gitu kan. Nah batik sama wool soalnya pakainya selalu lebih mahal. Iya betul, mereka belinya cukup satu tapi dipakai terus menerus gitu kan ya. Selain itu Hakmi juga bisa digunakan untuk mencuci bahan dari wool ya, wool yang asli ya, bukan wool yang sintetik, dan juga bisa mencuci bahan dari sutra gitu. Oke, wow, bagus banget, bagus. Oke, nah kita sekarang ngomongin kalau ini udah kita, aku pokoknya posisi diri aku bahwa aku udah punya mentalnya, aku udah ngatur finansialnya, aku udah punya produknya. Produk kadang-kadang yang kita jual, kalau misalnya mereka mungkin oke lah sabun gitu, dimana kebutuhan sehari-hari juga, tapi seandainya produk ini harus dibangun dulu pasarnya atau konsumennya. Nah waktu awal-awal kan nggak mungkin IG-nya mereka langsung 1000-an atau 2000-an dong, pasti memulai dari titik nol dulu. Kebangun pasar atau konsumennya gimana saat itu mereka? Nah kebetulan saya ini mencari celah pasar itu nemu sendiri Mas sebenarnya. Jadi saya itu membuat sabun ini itu karena melihat komunitas saya dari komunitas gendongan yang membutuhkan sabun khusus untuk mentreat pakaian itu jadi lebih baik. Karena gendongan yang kita pakai itu mahal-mahal semua Mas. Dari harga 1 juta sampai 25 juta pun ada gitu loh. Jadi memang membutuhkan treat ada. Jadi membutuhkan treatment yang khusus gitu. That's why makanya saya membuat ini, karena saya melihat pangsa pasar saya, ada celah bisnis nih. Kenapa saya nggak bikin sabun gendongan pertama di Indonesia gitu loh. Jadi saya mencoba mencari-cari celah itu gitu loh. Kalau jadi bukan saya komunitas itu mencari saya, tapi saya mencari komunitas itu dulu. Setelah itu baru komunitas itu yang mencari saya. Karena alhamdulillah ini satu-satunya sabun gendongan pertama di Indonesia gitu. Nah dari situ baru strateginya saya bikin, saya sudah kenalan dulu sama teman-teman di komunitas, baru saya bikin IG-nya gitu loh. Strategi marketing saya seperti itu gitu. Saya bikin IG-nya, saya minta follow gitu. Baru deh sekarang di situ karena berarti teman-teman, untuk Mbak Eka sendiri yang awalnya itu sebenarnya pasti gabung komunitas, jadi semua itu nggak selalu modus ya. Mbak Eka saya yakin gabung komunitas gendongan juga karena sebagai seorang kantor menyusui gitu, dimana konten-kontennya juga seputar parenting, pasti tentunya perlu bergabung di komunitas-komunitas itu. Tapi bisa jadi juga teman-teman disitulah dengan gabung komunitas kayak misalnya komunitas yang saat ini diikutin adalah UMKMologi, komunitas bisnis. Bisa jadi dari situlah muncul ide, dari situ muncul koneksi, muncul ketemu orang yang bisa ngasih masukan dan bahkan ngasih inspirasi kayak sekarang ini nih. Jadi bisa kan kita untuk ngelakuin sesuatu, buka peluang buat kita, nambah penghasilan buat kita. Tapi saya yakin banget karena sekarang dunia udah digital, nggak mungkin strategi marketing digitalnya nggak ada. Selain tadi minta follow sama teman-teman atau orang terdekat, mereka strateginya apa lagi nih? Per kontennya mesti gimana? Postingnya kapan? Boleh di-share? Oke. Kalau per konten udah pasti saya lebih ke ini ya, soft selling, jadi nggak hanya jualan produk aja, tapi saya memberikan edukasi juga bagaimana cara mencuci pakaian, bagaimana cara supaya pakaian itu tidak rusak, lebih awet dan lain-lain. Apalagi sekarang ini saya lagi mencoba untuk menggalakkan dengan menggunakan live IG, lebih sering menggunakan live IG untuk menaikkan awareness
penggunaan busa itu tidak perlu berlebihan karena kebanyakan orang Indonesia itu menggunakan busa berlebihan dengan anggapan dengan busa bajak itu bisa bersih, sedangkan bukan itu tujuannya gitu kan. Betul kan? Oh bukan Tidak, bukan. Baik kalau busanya banyak putih-putih masih di sini. Nah, justru itu malah bikin residu kimianya tinggi dan membuat kulit itu menjadi lebih sensitif, menjadi ruam-ruam seperti itu gitu. Sedangkan kita yang butuhkan itu adalah kebersihannya, bukan banyak busanya.